Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Sukacita ya pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita sama-sama menikmati hari yang Tuhan beri, waktu yang Tuhan berikan buat kita. Terima kasih buat kesempatan buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau sama-sama belajar tentang waktu. Ya, kita sama-sama tahu bahwa waktu merupakan satu anugerah daripada Tuhan, kasih karunia. Kalau kita boleh diizinkan ada sampai hari ini, masih bernafas, masih sehat, Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita menikmati hari-hari yang Tuhan beri. Untuk itu penting sekali kita mengerti bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang ada, waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Ya, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang manajemen waktu. Dasar ayat dari firman Tuhan pagi hari ini adalah Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan menghendaki setiap kita untuk mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Apa yang kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan kita lewati, kita boleh mengerti bagaimana kita menggunakan waktu yang ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesadaran seseorang tentang waktu akan mempengaruhi tingkat produktivitasnya dan kesungguhannya dalam memanfaatkan waktu. Ketika kita tahu ya bagaimana cara mengatur waktu, maka akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Ketika kita tidak tahu cara mengatur waktu, hidup sembarangan, ya pokoknya mengalir saja, maka kita akan kehilangan momen-momen, waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bahkan di dalam waktu-waktu yang kita lewati, ada kairosnya Tuhan, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri buat kita untuk kita mengalami Tuhan. Untuk itu penting sekali kita mempergunakan waktu yang ada. Ya, kalau mau pengen tahu pentingnya waktu 1 tahun, dikatakan belajarlah pada orang yang nggak naik kelas. Dia merasa, aduh sayang banget 1 tahun ya nggak naik kelas, terbuang dengan sia-sia. 1 bulan, bayi yang lahir karena prematur, aduh harusnya masih ada 1 bulan lagi dia harus supaya kuat, tetapi karena prematur jadi lahir duluan, akhirnya harus perlu bayar harga ya. Kalau mau pengen tahu orang yang merasa aduh penting banget waktu ini ya, kalau yang 1 detik, tanya pada orang yang mengalami kecelakaan, coba 1 detik sebelumnya saya hati-hati atau misalnya saya terluput dari itu, pasti saya nggak akan mengalami kecelakaan. Atau 1 milidetik, tanya sama peraih medali emas, aduh kalau misalnya 0, detik itu saya bisa raih, pasti saya akan mencapai kemenangan dan akan memperoleh medali emas. Kadang-kadang orang sangat memperhatikan waktu-waktu yang sangat penting ini, tapi ada beberapa orang juga yang cuek, ya pokoknya berjalan aja waktu dengan mengalir aja waktu-waktu yang dilewati. Jadi mari kita sama-sama belajar pagi hari ini bagaimana kita mengatur waktu. Ya, dalam secara umum ada jenis-jenis waktu ya. Ada waktu kronos, itu waktu yang bisa kita hitung seperti hari, jam, detik, tanggal, bulan, tahun. Jadi waktu kronos itu waktu yang berjalan, peristiwa-peristiwa yang kita bisa lewati ya, urutan peristiwa yang kita lalui. Jadi waktu-waktu yang kita lewati dari dulu, sekarang, dan nanti ya, yang kita sudah lalui. Nah, kairos artinya apa? 1 titik waktu, 1 kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, kairos ini merupakan satu hal yang penting. Jadi di dalam kronos, di dalam waktu yang kita lewatin itu ada kairos, ada saat-saat di mana kita mendapatkan satu kualitas di dalamnya.
di mana mungkin perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan dan mengubah hidup kita sehingga kualitas hidup kita mengalami peningkatan. Itu merupakan waktunya Tuhan. Atau kita mendapatkan satu mujizat di mana ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kita meminta kuasa Tuhan bekerja, dan waktu Tuhan terjadi mujizat. Disitulah waktunya Tuhan, dan itu merupakan satu kairos, waktunya Tuhan. Dan ada lagi yang disebut dengan aion atau waktu yang artinya selama-lamanya, bersifat kekal. Nah, pembagian waktu itu bisa ada waktu lampau, sekarang, dan waktu yang akan datang. Bapak Ibu, kita melewati banyak waktu yang kita lalui. Kita mau belajar nih, bagaimana hubungan Tuhan dengan waktu. Yang pertama, Tuhan itu pengatur waktu. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-1 sampai ayat yang ke-14, dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang dan cakrawala untuk memisahkan siang hari dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda untuk menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Tuhan berkuasa atas waktu. Tuhan berdaulat atas waktu yang kita lewati. Dan Tuhan menetapkan waktu-waktu. Dan yang kedua, Tuhan itu tepat waktu. Ya, Tuhan melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Sering kita dengar Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat, tetapi selalu tepat. Itu Tuhan kita. Ya, kita lihat pada waktu Tuhan menghentikan Abraham, waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak. Pas Abraham mau menyembelih Ishak, lalu Tuhan bilang, Abraham, jangan lakukan itu, tepat pada waktunya. Bahkan dikatakan Yesus bangkit juga tepat waktu. Nubuatan-nubuatan yang terjadi ya, dia akan bangkit pada hari yang ketiga dan benar tepat waktu. Tuhan juga memanfaatkan waktu. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Tuhan kita juga Tuhan yang mengajari kita untuk kita menghargai ya setiap waktu-waktu yang kita lewati, waktu-waktu yang dijalani. Tuhan selalu memanfaatkan waktu yang ada. Ini antara Tuhan dan waktu. Kalau antara iblis dan waktu, ya. Ya, kalau iblis itu mengatur waktunya juga. Ya, kita belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada bahwa iblis itu juga mengatur waktu loh Bapak Ibu. Karena ketika dia mau melakukan sesuatu, kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-13, di sana dikatakan bahwa sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, waktu dia mencoba Yesus, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang terbaik. Jadi iblis itu juga dalam hal waktu pun dia itu memperhatikan kapan waktu yang tepat untuk aku goda, kapan waktu yang tepat untuk aku membuat manusia ini jatuh. Dan iblis juga tepat waktu, ya. Iblis memanfaatkan waktu juga. Tetapi kadangkala manusia justru menurut survei membuktikan bahwa manusia itu kadangkala malas mengatur waktu. Ya, udahlah pokoknya berjalan, ya kita nikmatin aja, berjalan dengan apa yang ada aja. Manusia kadangkala juga kurang tepat waktu. Ya, jujur, kadang kalau ibadah, kalau pagi, kadang-kadang harusnya udah jam 7:30 atau jam 8:30 udah mulai ibadah, yang datang paling baru berapa orang. Tapi nanti udah mulai jam 8, jam 9 baru tuh banyak orang. Nah, kadang-kadang manusia itu jujur kurang tepat waktu. Nah, ini mesti kita jangan sampai kalah. Kita kalah sama iblis. Iblis aja ngatur waktu, tahu waktu. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kalau kita nonton film aja nggak mau ketinggalan nih ya. Kalau nonton bioskop, udah jam segini harus cepet-cepet. Tapi kalau ibadah, ntar deh, pasti nantilah, paling yang penting dapat khotbahnya. Jangan, kita belajar, ayo jangan sampai survei ini terjadi dalam kehidupan kita. Manusia kurang tepat waktu. Manusia juga kurang memanfaatkan waktu. Ya, kadangkala waktu kita buang-buang dengan nonton sinetron, dengan gosip, dengan melakukan hal-hal yang mungkin nggak penting. Untuk itu penting sekali kita belajar. Ya, ada
orang yang berkata tentang prioritas ya, penting, antara penting dan mendesak. Kita harus tahu apa yang kita lakukan yang memang harus kita lakukan, yang memang penting yang harus kita lakukan, atau yang tidak penting, atau yang mendesak atau yang tidak mendesak. Jadi kita mesti tahu apa yang kita akan kerjakan. Seorang hamba Tuhan berkata begini, kalau kita gagal merencanakan, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Jadi penting banget kita memiliki perencanaan. Dalam satu hari itu, hari ini apa yang kira-kira yang aku mau kerjakan? Oh ini. Yang penting-penting. Bukan berarti nggak boleh nonton TV, nggak boleh jalan-jalan. Bukan. Artinya kita tahu menempatkan prioritas. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Karena ini sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Ketika kita bisa mengatur waktu, ketika kita bisa memanage waktu kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Untuk itu penting sekali kita membuat manajemen waktu. Buatlah jadwal waktu, ya. Hemat waktu, hidup yang teratur. Jangan takut berkata tidak. Istirahat juga perlu, jaga kesehatan, berlaku secara profesional. Penting sekali kita memiliki manajemen waktu. Kita tahu waktu-waktu yang perlu kita atur dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kita belajar pagi hari ini, ayo jangan biarkan waktu-waktu kita berlalu dengan sia-sia. Ada orang yang membiarkan semuanya berjalan tanpa kita atur. Akhirnya apa? Ada banyak hal yang tidak kita bisa kerjakan. Keluarga terlantar, ya, banyak janji yang tidak bisa ditepati, banyak kertas memo-memo, rancangan-rancangan yang kita mau lakukan, tapi tidak terjadi. Tetapi akhirnya kita rasa capek, kita rasa lelah, sehingga kita tidak bisa menikmati hari-hari yang Tuhan beri. Padahal firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 90 ayat 12, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi mari belajar pagi hari ini, kita belajar untuk bijaksana. Artinya apa? Kita belajar dari setiap waktu-waktu yang kita lewati, apakah ada kualitas-kualitas yang kita sudah alami di dalamnya. Ya Bapak Ibu, jujur ketika Desember kemarin saya sempat merenung ya. Waduh, ternyata beberapa tahun ini ada satu peristiwa ya di bulan Desember itu yang membuat saya kayak tertemplak gitu. Ternyata kamu bertahun-tahun berusaha untuk membuat satu perubahan, tapi ternyata kamu masih belum bisa menguasai diri. Dan saya rasanya, Tuhan ampuni saya, ternyata saya lewatin waktu itu tanpa satu perubahan. Nah ini membuat saya tertegur gitu. Aduh Tuhan, aku mau belajar untuk berubah. Aku mau belajar meningkatkan kualitas hidup kita. Harus naik level. Jangan sama seperti dulu. Jangan berjalan seperti ya berapa puluh tahun kita ngikut Tuhan, karakter kita masih seperti itu, emosi kita masih seperti itu, kehidupan kerohanian kita masih seperti itu. Jangan, tetapi harus mengalami peningkatan, harus mengalami perubahan. Nah ini diperlukan usaha untuk kita sama-sama menggunakan waktu yang ada, sehingga kita boleh mengalami perubahan di dalam Tuhan. Kehidupan yang lebih berkualitas, kehidupan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Tidak lagi fokus pada perkara-perkara dunia, tidak lagi fokus pada diri sendiri, tetapi fokus pada apa yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian tadi yang mengatakan, menyenangkanmu. Kita rindu waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kita bisa menikmati setiap kesempatan yang Tuhan beri. Nah di dalam waktu-waktu yang kita lewati itu ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk melakukan kebajikan, kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk mengampuni, kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang berkualitas, perkara-perkara yang besar. Nah kadangkala ketika kita tidak menggunakan waktu dengan baik, akhirnya semuanya terbuang dengan sia-sia dan akhirnya kita menyesal. Nah ketika menyesal, kita tidak bisa lagi mengulangi waktu yang kita sudah lewati. Untuk itu saya mendorong untuk setiap kita pagi hari ini, ayo
kita sama-sama menggunakan waktu dengan baik ya, dengan membuat manajemen waktu, prioritaskan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus lebih dahulu, yang penting, yang paling penting, yang mendesak yang kita mesti kerjakan, dan buatlah jadwal waktu. Ketika kita bangun pagi, kita bersyukur sama Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan hari ini? Dan hari ini saya mau melakukan ini. Sehingga waktu tidak terbuang dengan sia-sia. Puji Tuhan. Ini renungan firman yang saya bisa bagikan. Saya berharap setiap kita boleh menghitung hari-hari sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati.